Oke, kita mulai ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat jasmani maupun rohani. Insyaallah pada malam ini kita masih diberikan untuk bermuajahah untuk mengikuti kajian rutin kita insyaallah setiap Ahad malam terkait kajian Sirah Nabawiyah. Insyaallah kita sudah masuk ke pasca perang Khaibar. Di materi malam ini insyaallah tentang umroh qadha dan juga pasca perang Khaibar beberapa item yang kemarin masih belum dijelaskan tuntas. Baik, Tafadhol Daniel, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah azza wa jalla bisa kembali bermuajahah di pertemuan rutinan kita. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla senantiasa anugerahkan kebaikan, keberkahan dan rahmat maghfirahnya bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca perjanjian Hudaybiyah, kemudian pasca perang Khaibar, Nabi Allah Muhammad disibukkan dengan beberapa aktivitas dakwah. Aktivitas ini merupakan ekses ya dari perjanjian Hudaybiyah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gencatan senjata dengan orang-orang kafir Quraisy dan Nabi boleh untuk mengajak siapa saja untuk memeluk agama Islam. Makanya di pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa orang-orang Quraisy sudah sampai pada titik lemahnya karena mereka yang tadinya sangat benci, yang tadinya sangat memusuhi, yang tadinya selalu menghalangi, kini kemudian mereka terbuka untuk membiarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertemuan sebelumnya saya singgung itu, Islam itu yang penting tidak direcokin saja. Kalau nggak direcokin itu sudah sangat alhamdulillah. Artinya agama Islam dengan tidak direcokin, dengan tidak diganggu, dengan tidak dihalang-halangi, itu telah cukup memiliki waktu untuk melanjutkan agenda dakwah. Jadi yang penting nggak direcokinnya. Nah, ketika Islam sudah mulai direcokin dengan berbagai macam hal, berbagai macam aktivitas, nah saya rasa ini yang menghambat aktivitas dakwah nantinya. Dan itu berdampak pada pemahaman kaum musliminnya, loyalitas kaum musliminnya, dan komitmen kaum musliminnya. Kalau kemudian kita disibukkan dengan hal-hal yang non-prinsipil dan kita ribut nggak jelas. Maka saya sangat berharap betul bahwa umat Islam hari ini betul-betul menjaga soliditas dan solidaritas, sehingga kalau memang konflik ini nggak penting dan tidak prinsipil, ngapain harus ada? Sehingga kita bisa saling tolong-menolong, saling bahu-membahu untuk merekatkan kekuatan kaum muslimin, khususnya di Indonesia. Karena kalau itu dilakukan, progres, kualitas, dan pencapaian dakwah akan lebih cepat, lebih masif dirasakan oleh kaum muslimin. Kalau kemudian tidak ada hal-hal yang mengganggu ritme dakwah Islamiyah ini. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai aktivitas dakwahnya, misalkan ke beberapa negara ya, negara tetangga lah saat itu, diantaranya ada Heraklius, ini Kaisar Bizantium, maksudnya Bizantium Timur ya, karena ada dua Bizantium, ada Timur dan juga ada Barat. Di Timur ini tepatnya di secara teritorial itu nanti dikuasai ditempatkan di Konstantinopel secara kekuatan basis utamanya, tapi kemudian meluas kekuasaan Konstantinopel ini sampai ke Syam, sampai ke daratan Yordania, Palestina, kemudian Suriah, Libanon, itu sampai ke batas-batas tersebut. Makanya nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan
orang-orang Syam yang notabene kemudian sudah berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Bahkan hadirnya nanti Nabi Isa alaihi salam pun berada di bawah kekuatan dan kekuasaan bangsa Romawi. Kalau kita mundur ke belakang, Romawi yang dimaksud adalah Bizantium Timur atau yang di bawah kekuasaan saat itu di zaman Nabi bernama Kaisar Heraklius. Kemudian ada Kisra di Persia. Kisra II di Persia. Ini pun juga didatangi oleh utusan-utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahkan Islam di sana. Kemudian Najasyi di Ethiopia, kemudian Muqawqis di Mesir, dan Gubernur Suriah ini Haris Ghassani ya. Ini juga sama, Haris Ghassani juga sama sebagai orang yang kemudian didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ada Gubernur Bahrain, nanti juga disebutkan di antara surat-surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buat mereka. Di antara raja lah yang didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara mereka ada yang menerima dengan lapang dada, dengan sukacita menerima dakwah Islam. Ada yang menolak, tapi penolakannya masih baik, penolakannya masih santun. Ada yang penolakannya lebih sadis, penolakannya lebih sadis. Jadi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara lebih luas terjadi pasca perang Khaybar, di mana kekuatan Muslim di kota Madinah sudah sampai pada level mutlak kekuasaannya. Artinya tidak ada lagi Yahudi yang mencoba menghalangi kekuatan kaum Muslimin di kota Madinah. Ketika sudah mapan, sudah kuat sebagai sebuah kedaulatan, maka kaum Muslimin dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah keluar kota Madinah secara masif, secara kontinu dan sistematis. Di antara yang dimulai adalah pengajuan ajakan masuk Islam melalui surat. Ini di antara sampel surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Heraklius. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, di sini dijelaskan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ila Muhammad bin Abdullah, ila Herakli azimur Rum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min Muhammad bin Abdullah, dari Muhammad bin Abdullah ila Herakli azimur Rum, kepada Heraklius, pemimpinnya atau penguasanya Romawi atau Rum. Dari kalimat ini kita coba sedikit belajar ya tentang kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimat Muhammad bin Abdullah, tidak Muhammad Rasulullah. Ini bentuk ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang diajak belum tentu bisa menerima status kerasulan Nabi. Maka Nabiullah Muhammad mengambil chemistry yang paling mungkin bisa disampaikan, yakni Abdullah, Ibnu Abdullah. Itu chemistry yang paling mungkin bahwa Nabi putranya Abdullah. Karena ketika disebutkan Nabi Rasulullah, bisa jadi yang diterima, yang menerima kan belum nyaman dengan kalimat itu, sama hanya seperti Suhail bin Amr ketika perjanjian Hudaybiyah. Harus kemudian menggunakan kalimat Muhammad bin Abdullah daripada Muhammad Rasulullah. Maka pelajaran itu saya rasa cukup penting di dalam konteks ajakan beragama kepada Heraklius. Jadi Nabi memulai dengan ketawaduan bahwa saya Muhammad bin Abdullah, manusia biasa yang berkirim surat kepada Heraklius. Di antara suratnya, isi suratnya adalah kata Nabi, salamun ala manittaba'al huda. Keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti hidayah. Jadi Nabi bukan mengucapkan salam kepada Heraklius. Nabi sedang mengucapkan salam kepada mereka yang mengikuti hidayah. Dan ini salam yang saya rasa lebih relevan kaitannya dengan salam di hadapan orang-orang kafir. Jadi penggunaan diksinya pas itu. Jadi Nabi tidak mengucapkan salamun alaikum kepada Heraklius, tapi lebih salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti hidayah. Jadi kalau bicaranya siapa yang mengikuti hidayah kan tentunya bukan Heraklius dan bukan orang-orang Romawi. Karena mereka justru tidak mengikuti hidayah. Makanya diajak oleh Nabi SAW untuk masuk Islam. Jadi ini salam tersebut disampaikan kepada orang-orang Romawi dalam kurung orang-orang Nasrani ya, Nasrani Romawi. Tapi kemudian yang dimaksudkan oleh salam ini adalah orang-orang yang mengikuti hidayah, bukan orang-orang Nasraninya. Jadi ini bagian dari komitmen Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak memulai salam kepada ahlul kitab. Kan dilarang memang dalam konteks agama kita dilarang memulai salam kepada ahlul kitab. Maka kalimat salamnya
salamun ala manittaba'al huda. Tetap ada salamnya, tapi yang dimaksud bukan untuk Nasrani, untuk mereka yang mengikuti hidayah. Ya kalau Nasraninya mengikuti hidayah ya mereka dapat salam juga. Karena masuk kategori manittaba'al huda kalau mengikuti hidayah ya. Kalau tidak lain persoalan. Amma ba'du. Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, fa inni ad'uka, saya mengajakmu bidakwatil Islam, kepada dakwah Islam. Jadi langsung nih tanpa basa-basi, tujuan surat ini adalah untuk dakwah Islam, bukan yang lain. Jadi fokusnya pada dakwah Islam, bukan penaklukan, bukan akan menyerang, bukan akan menjajah, lebih kepada dakwah Islam. Supaya juga banyak yang menyebutkan kalau Nabi itu suka perang atau suka menjajah, ini jelas tidak ada kalimat untuk menaklukkan. Nabi hanya mengajak. Fa inni ad'uka bida'watil Islam. Saya cuma ngajak supaya masuk Islam. Aslim, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, taslam, kamu masuk Islam, kamu selamat. Maksudnya selamat bukan berarti tidak akan Nabi perang ya. Selamat dalam artian ya selamat dunia dan akhirat. Orang yang masuk Islam, Allah pasti selamatkan fi dunya wal akhirah. Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa yu'tukallahu ajraka marrataini. Dan kalau kamu masuk Islam, kamu mendapatkan dua pahala. Ini para ulama menjelaskan dua pahala itu ya dunia dan akhirat. Pahala dunia, pahala akhirat. Kalau kemudian masuk Islam, keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Fa in tawallaita, adapun jika kamu berpaling menolak ajakan dakwah Islam ini, fa inna alaika, maka atasmu berlakulah ismun, dosa al-arisiyin. Arisiyin ini gerakan, pernah saya bahas waktu itu sekilas ya, gerakan Arianisme. Arianisme itu dinisbatkan kepada Abdullah bin Arius, seorang penganut Nasrani yang masih komit dengan ajaran Nabi Isa alaihi salam, di mana ajaran Nabi Isa yang dianut oleh Abdullah bin Arius adalah tauhid, dan Nabi Isa alaihi salam hanya diposisikan sebagai seorang nabi, bukan sebagai anak Tuhan, apalagi Tuhan. Bukan salah satu dari 3 oknum yang disebut sebagai Tuhan. Jadi Nabi Isa dalam pandangan Abdullah bin Arius adalah sekedar seorang manusia biasa yang diangkat jadi nabi, tidak lebih. Itu keyakinan Nasrani Arianisme atau Arius, tokohnya Abdullah bin Arius. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, kata Nabi, kalau kalian menolak ajakan ini, menolak dakwah ini, berarti kalian sudah berdosa kepada orang-orang Arius. Jadi orang-orang Arius yang kemudian diklaim sebagai ajaran agama yang dianut oleh bangsa Romawi Timur, berarti sudah berdosa kepada Ariusnya karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Arius. Justru yang diharapkan oleh Arius adalah seluruh penganut Nasrani yang meyakini Nabi Isa sebagai seorang nabi, maka mereka harus siap dan menerima ridho dan legowo kalau sesudah Nabi Isa ada nabi yang lain, jadi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena di antara tugas Nabi Isa adalah sebagai pemberi kabar gembira akan hadirnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa praktisnya teman-teman, seorang penganut Nasrani yang sejati adalah mereka yang siap menerima Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Jadi untuk mengukur keaslian Nasrani, mengukur keaslian Kristen lah kalau kita sebutkan sekarang, keaslian Kristen, keaslian Nasrani adalah saat mereka menerima legowo, ridho dengan kenabian Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa menerima kenabian Nabi Muhammad, berarti mereka asli Nasraninya. Karena Nasrani seharusnya ya menerima Nabi Muhammad, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam di dalam surat As-Saff, surat ke-61 ayat ke-6, di mana Nabi Isa menegaskan bahwa saya, kata Nabi Isa, wa mubasysyiron bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Dan saya, kata Nabi Isa, sebagai pemberi kabar gembira akan datangnya seorang nabi sesudah saya. yakni namanya Ahmad, ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Harusnya Heraklius dan seluruh pengawalnya, rakyatnya, ketika mereka komit dengan Arius, mereka komit dengan Abdullah bin Arius, komit dengan Arianisme, harusnya mereka menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang telah dikabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Harusnya. Tapi nanti sebagaimana mungkin teman-teman sudah mendengar cerita ini, Heraklius kan ngetes ya, tes case kepada para pengawalnya. Gitu. Kayaknya benar nih Muhammad ini nabi. Nah, itu rame kan, tuh rame, bergejolak lah kerajaan sampai akhirnya kata Heraklius, tenang, tenang, tenang. Saya tadi cuma ngetes doang lah. Ngetes kalian ini loyal nggak sama agama agama Yesus itu atau agama Isa. Karena saya lihat kalian ternyata komitmen terhadap agama Nasrani ini, maka kita tetap komitmen dengan agama Nasrani. Akhirnya Heraklius tidak jadi menerima agama Islam. Padahal kalau bicara secara personal Herakliusnya, beliau sudah ada keterbukaan hati kepada Islam. Cuman pertimbangan berikutnya adalah kekuasaan akan hilang manakala Heraklius kemudian memeluk agama Islam. Itu asumsinya Heraklius. Setidaknya itu yang dikhawatirkan oleh Heraklius. Saya kalau masuk Islam hilang nih kekuasaan, hilang kekuatan. Hilanglah jabatan status sebagai kaisar. Itu yang dikhawatirkan oleh Heraklius. Ya bisa jadi benar, bisa jadi tidak sebetulnya. Kan ini berlaku juga kepada Raja Najasyi nantinya. Tapi intinya Heraklius sudah punya keterbukaan hati menerima Islam, tapi karena faktor kondisi beliau sebagai seorang kaisar yang masih butuh dengan kekuasaan, dan beliau berpikir bahwa kalau masuk Islam akan kehilangan kekuasaan, maka dia menolak Islam. Menolak Islam, menolak hidayah. Padahal itu keterbukaan hati, kelapangan hati menerima Islam itu luar biasa. Itu hidayah mahal dari Allah Azza wa Jalla. Ditolak oleh Heraklius karena terkait dengan kekuasaan, selesai. Jadi memang yang menolak bukan Allah Azza wa Jalla yang tidak memberikan hidayah kepada Heraklius, tapi Heraklius yang tidak berkenan dengan hidayah itu. Makanya di dalam surat Al-Kahfi ayat 29 Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Jika kamu mau ya silahkan beriman, jika kamu mau juga silahkan kafir, terserah maunya iman, maunya kafir, mau nggak terserah. Karena pilihan iman, pilihan kafir kembali kepada pilihan kita. Allah Azza wa Jalla hanya memberikan hidayah. Hidayah itu diterima, silahkan. Tidak diterima, silahkan. Tapi yang jelas masing-masing punya resiko. Jadi kalau menerima hidayah ada resikonya, menolak hidayah juga ada resikonya. Dan bagi mereka yang menolak hidayah, harus siap-siap menanggung resiko. Kan itu penekanan. Baik hadirin ikhwati man rahimakumullah. Singkat cerita, Heraklius menolak dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, surat ini pun diarahkan kepada penguasa Najasyi, yang kita kenal dengan Raja Najasyi. Padahal Najasyi ini sebetulnya gelar bagi raja-raja Ethiopia atau Habsyah. Nama asli dari Najasyi dalam banyak riwayat disebut sebagai As-Somah. Itu nama asli Raja Najasyi yang masuk Islam di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya As-Somah. Ini agak sedikit berbeda diksinya dengan Heraklius. Jadi kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiap surat selalu berbeda diksinya, walaupun inti daripada surat tersebut adalah ajakan masuk Islam. Artinya Nabi memulai dengan diksi yang kira-kira chemistry-nya ketemu nih, chemistry-nya ketemu. Dan Nabi tahu betul siapa yang diajak ngobrol, siapa yang diajak bicara oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi paham betul. Misalkan untuk surat kepada Raja Najasyi, Nabi memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian min Muhammad Rasulil Islam, dari Muhammad Rasulnya agama Islam. Ilan Najasyi, kepada Najasyi, Malikil Habsyah, rajanya negara Habsyah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salamun ala manittaba'al huda. Sama seperti ke Heraklius, keselamatan bagi orang yang mengikuti hidayah. Inni ahmadullah. Saya memuji Allah, kata Nabi,
Allah alladzi la ilaha illa huwa. Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'min Al-Muhaimin. Itu sifat Allah semua. Ada dalam surat Al-Hasr. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'min Al-Muhaimin. Kemudian kata Nabi SAW, wa ashhadu, dan aku bersaksi, anna Isa bin Maryam, bahwasanya Nabi Isa bin Maryam, ruhullah, ruhnya Allah, wa kalimatuh, dan kalimatnya Allah, alqaha ila Maryam, yang Allah letakkan, yang Allah simpan, yang Allah titipkan kepada Maryam al-Batul. Batul ini perawan, gadis yang belum pernah menikah atau tidak pernah menikah. Jadi Allah telah tetapkan Isa sebagai ruhnya Allah, kalimatnya Allah, dan Allah simpan di dalam rahimnya Maryam yang perawan atau yang gadis. At-Thayyibah al-Hasinah. Thayyibah ini wanita baik-baik, Hasinah wanita terhormat dan beriman. Kata Nabi selanjutnya, fahamalat bi Isa, maka Maryam mengandung dengan Isa, fakhalaqahullahu, maka Allah menciptakan Isa min ruhihi, dari ruhnya, kama khalaqa Adam, sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, biadih, dengan tangannya. Jadi proses penciptaan Nabi Isa dengan Nabi Adam ya sama-sama saja. Sama-sama saja. Baik penciptaan Nabi Isa maupun penciptaan Adam sama saja. Artinya sama-sama diciptakan. Bukan sebagai hukum emanasi itu, bukan sebagai duplikat, bukan sebagai perwakilan, bukan sebagai zat yang berubah gitu. Tapi ya penciptaan. Kata kuncinya adalah khalaqa. Jadi Nabi Isa maupun Nabi Adam sama-sama makhluk. Dan yang namanya makhluk tidak mungkin jadi levelnya khalik. Tidak mungkin jadi Tuhan gitu. Ini menegaskan Nabi sedang menegaskan keyakinan Nabi, akidahnya Nabi bahwa Isa sama Adam ispodoai, sama-sama saja. Sama-sama diciptakan oleh Allah, sama-sama makhluk. Kata Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inni ad'uka, dan saya mengajak kamu, kata Nabi kepada kepada Raja Najasyi, wa junudaka, dan mengajak pasukan-pasukanmu, rakyat-rakyatmu, ilallahi azza wa jalla, supaya kembali kepada Allah, supaya memeluk agama Allah. Faqad balagtu wa nasahtu fa aqbalu nasi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sudah menyampaikan apa yang harus saya sampaikan, saya juga sudah memberikan nasihat apa yang harus saya berikan nasihat, fa aqbalu, maka terimalah. Terimalah nasihatku. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatan bagi mereka yang mengikuti hidayah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Raja Najasyi langsung mengangkat temanya tentang Nabi Isa alaihi salam. Langsung mengangkat tema Nabi Isa alaihi salam, bahwa di antara sekian bangsa, orang-orang Habsyah itu paling komit dengan Nabi Isa alaihi salam dan paling komit tentang cerita kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Maka Nabi memulai dengan chemistry bahwa baik Najasyi maupun Nabi pemahamannya sama tentang Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu ruhnya Allah, Nabi Isa itu kalimatnya Allah yang dititipkan oleh Allah ke rahimnya Maryam yang masih gadis. Dan itu dijelaskan oleh Al-Quran dalam surat Maryam, juga dalam surat Ali Imran. Disampaikan kepada Raja Najasyi, sampai ketemulah chemistry-nya. Dan Najasyi mengiyakan apa yang disampaikan oleh Nabi ini sudah diiyakan jauh sebelum Nabi ngirim surat. Terutama ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an menyampaikan hal ini di hadapan Raja Najasyi. Waktu pertama kali Ja'far bin Abi Thalib datang ke Habsyah untuk hijrah, dialog ini sudah ada. Jadi Nabi hanya mengukuhkan dan menguatkan kaitannya dengan apa yang Nabi yakini, apa yang Islam yakini terhadap Nabi Isa alaihi salam. Dan ini gayung bersambut. Gayung bersambut. Dengan hadirnya surat ini, Raja Najasyi langsung memeluk agama Islam. Langsung memeluk agama Islam. Dan sebagian daripada rakyatnya pun memeluk agama Islam. Sebagian rakyatnya pun memeluk agama
Islam. Jadi tidak hanya Raja Najasyi saja, ada beberapa rakyatnya yang juga masuk Islam. Karena nanti di saat konflik terjadi antara Raja Najasyi dengan orang-orang Ethiopia atau orang-orang Habsyah yang tidak setuju dengan Raja Najasyi. Itu sempat ada perang saudara lah begitu. Sampai akhirnya nanti Raja Najasyi memesankan kepada Ja'far bin Abi Thalib sampai membawa mereka ke pinggir lautan. Kata Raja Najasyi, jika saya dalam perang ini kalah, maka kalian segera pergi meninggalkan tempat ini. Karena pasti yang menang dalam kurung musuhnya Raja Najasyi akan membantai kalian. Tapi kalau saya menang dalam peperangan ini, kalian tetap di sini, bertahan di sini sampai waktu yang tidak ditentukan. Kalian bebas tinggal di sini. Itu kalimat Raja Najasyi kepada Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya ini tinggal pengesahan saja, lebih kepada formalitas bahwa Raja Najasyi diajak masuk Islam dan Raja Najasyi menyatakan syahadat tentang keislamannya. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, selain dari ajakan masuk Islam, Raja Najasyi juga kemudian diberikan amanat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak masuk Pak di slide yang ada. Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta supaya Nabi Allah Muhammad diwakilkan. Ya, ini agak kelewat kayaknya. Kehalang sama Bahrain. Mungkin di bawah Bahrain penjelasan ini. Nah, ini pernikahan. Jadi saya lanjut dulu ke pernikahan sebelum ke Bahrain. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meminta masuk Islam kepada Raja Najasyi, Nabi juga meminta kepada Raja Najasyi untuk mewakili Nabi menikahi Ramlah binti Abi Sufyan. Ini juga jadi fikih nantinya bahwa pernikahan boleh diwakilkan. Untuk proses akad nikahnya ya, akad nikahnya itu boleh diwakilkan kepada orang tertentu. Jadi tidak harus Nabi yang akad nikah, cukup diwakilkan kepada Raja Najasyi. Dan Raja Najasyi menerima itu. Raja Najasyi menerima bahwa beliau siap membantu prosesi pernikahan Nabi dengan Ramlah binti Abi Sufyan. Jadi Nabi Muhammad diwakili oleh Raja Najasyi untuk menyatakan akad nikahnya. Untuk menyatakan saya terima nikahnya. Nah, itu diwakilkan kepada Raja Najasyi. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sebelum jauh daripada pernikahan tersebut, Ramlah binti Abi Sufyan itu putrinya Abu Sufyan. Saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Putri dari Hindun bin Utbah bin binti Utbah bin Rabi'ah. Jadi Ramlah ini punya nama besar di lingkungan keluarga terhormat, bangsawan Bani Umayyah, itu Sofia. Dan yang paling penting Sofia Bani Umayyah. Dan yang paling penting Ramlah binti Abi Sufyan adalah putra dari musuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi sesuatu yang agak dilema nantinya. Ramlah binti Abi Sufyan itu menikah dengan Ubaidillah bin Jahsy. Itu adik dari Abdullah bin Jahsy. Kalau teman-teman buka literatur perang Uhud, kembali nih perjalanan perang Uhud, saya pernah menyinggung doanya Abdullah bin Jahsy. Nah, Abdullah bin Jahsy ini kakaknya Ubaidillah bin Jahsy. Bedanya kalau Abdullah bin Jahsy syahid di medan Uhud, kalau Ubaidillah bin Jahsy malah murtad. Dia memeluk agama Nasrani, kemudian setelah itu Nasraninya versi yang salah tentunya. Kemudian beliau jadi pemabuk dan akhirnya mati dalam keadaan suka mabuk-mabukan. Itu Ubaidillah bin Jahsy. Jadi alih-alih menjadi orang Muslim yang taat, malah menjadi seorang Nasrani dan pemabuk. Itulah Ubaidillah bin Jahsy. Dan kesepakatan para ulama, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Ubaidillah bin Jahsy ini tidak disebut sahabat. Tidak boleh disebut sahabat. Karena sahabat adalah mereka yang wafat dalam keadaan iman. Jadi bagi mereka yang tidak meninggal dalam keadaan iman, ya tidak bisa disebut sebagai sahabat. Maka Ubaidillah bin Jahsy awalnya iman, awalnya bersyahadat, di ending kematiannya malah menjadi Nasrani dan pemabuk, maka dia gugur statusnya sebagai syahadat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah menikah dengan Ubaidillah bin Jahsy dan kemudian jadi murtad, di antara beberapa
isyarat dari Allah Azza wa Jalla, itu Romlah binti Abi Sufyan sering beberapa kali bermimpi. Bermimpi bahwa pertama beliau mendapati suaminya itu berwajah buruk dan menakutkan. Kemudian tidak berselang lama Nabi dipersunting oleh laki-laki yang ganteng dan pasangan yang keduanya ganteng dan rupawan. Dan cerita ini disampaikan, mimpi ini diceritakan kepada Ubaidillah bin Jahsy, dan itu isyarat bahwa Ubaidillah akan jadi murtad dan Ummu Habibah akan dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mimpi itu menjadi isyarat dari Allah Azza wa Jalla bahwa Ummu Habibah atau Romlah binti Abi Sufyan akan bercerai dengan suaminya yang pertama dan akan dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah meninggal, Ubaidillah bin Jahsy dalam keadaan kafir, murtad, jadi janda lah seorang Ummu Habibah. Saya koreksi sedikit. Setelah pisah karena sudah jadi murtad, Ummu Habibah jadi janda, maka kemudian setelah lama menjadi janda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Raja Najasyi untuk menikahkan beliau dengan Ummu Habibah. Tidak disebutkan apakah Ubaidillah ini meninggal dulu atau tidak ketika menikahnya Ummu Habibah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya saya belum dapat informasi itu, tapi intinya Ummu Habibah setelah menjanda karena sudah ditinggalkan murtad oleh Ubaidillah bin Jahsy, beliau akhirnya dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat memang ada sebagian yang menyebutkan sudah meninggal Ubaidillahnya baru dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal sudah jadi janda baru dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika proses pernikahannya, utusan dari Raja Najasyi namanya Abrohah. Ini sama ya dengan Raja Abrohah, tapi tentunya berbeda personalnya. Abrohah di sini adalah hamba perempuan, hamba sahaya perempuan. Abraha atau Abrohah. Ketika Raja Najasyi mengutus Abrohah untuk datang ke rumahnya Ummu Habibah untuk tujuan menyampaikan lamaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta mempersiapkan beberapa perlengkapan prosesi pernikahan. Singkat cerita, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Raja Najasyi setelah mengirimkan hamba sahayanya ke Ummu Habibah, ketemu dengan Ummu Habibah, kemudian menjelaskan semuanya, maka Ummu Habibah meminta Khalid bin Sa'id Al-As untuk menjadi walinya. Kalau lihat dari namanya, ini masih satu keluarga dengan Romlah binti Abi Sufyan. Masih masuk kategori Bani Umayyah. Singkat cerita, Ummu Habibah minta diwakilkan kepada Khalid bin Sa'id Al-As. Kemudian Raja Najasyi ketemu dengan Khalid bin Sa'id Al-As. Raja Najasyi juga mengundang seluruh kaum muslimin dan mengundang beberapa orang dari kalangan Ethiopia. Maka digelarlah acara pernikahan antara Nabi yang diwakili oleh Raja Najasyi dengan Ummu Habibah atau Romlah binti Abi Sufyan yang diberikan amanah walinya kepada Khalid bin Sa'id Al-As. Setelah selesai aktivitas akad, maka sebagian orang-orang yang diundang itu pada mau pamit. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an menyampaikan pengumuman, kata Ja'far, sebelum kalian pulang tunggu dulu. Di antara sunnah para nabi adalah memberikan resepsi, menyediakan walimah. Dan ini menjadi sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata Nabi Allah Muhammad, sunnah memberikan walimah itu kalau bisa hatta dengan 1 ekor kambing sekalipun sah. Artinya walimah tetap harus ada sekalipun dengan 1 ekor kambing. Ini asumsinya teman-teman bahwa 1 ekor kambing di zaman Nabi relatif paling murah jatuhnya. Relatif paling murah. Artinya semurah apapun resepsi, semurah apapun walimah tetap harus ada. Dan itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai hari ini orang nikahan pasti ada resepsinya. Itu bagian dari sunnah Nabi, saya ulang, Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika pada mau pulang ditahan oleh Ja'far, akhirnya mereka bertahan dan mereka makan-makan dulu. Setelah makan-makan baru mereka pulang. Itu sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, mas kawin yang diberikan oleh Raja Najasyi kepada Ummu Habibah itu 400 dinar. 400 dinar itu
Kalau hitungan gram sekitar 85 kali 2, 170 gram emas. 170 gram emas. Itu 400 dinar. Jadi 400 kali 4,25 gram. Ya, sekitar 1.700-an. 170, maaf. 170 gram. Itu mas kawin Nabi kepada Ummu Habibah. Pemberiannya dari Raja Najasyi. Jadi ikhwati man rahimakumullah, Nabiullah Muhammad sah sekarang sudah menjadi suami daripada Ummu Habibah. Ummu Habibah menjadi Ummul Mukminin, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal menunggu saja kedatangan Ummu Habibah di kota Madinah. Dan nanti proses pertemuannya ketika perang Khaybar itu. Pasca perang Khaybar itu, kemudian beliau Ummu Habibah datang ke kota Madinah dan akhirnya bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin khawatiman rahimakumullah, setelah pernikahan dengan Nabi, maka ada beberapa cerita ya, riwayat ini yang berkaitan dengan Ummu Habibah atau Romlah binti Abi Sufyan. Pertama, kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan kepada ayah kandungnya sendiri. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Ummu Habibah kedatangan Abu Sufyan. Saat itu Abu Sufyan sedang nego perdamaian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun gagal karena Nabi tidak setuju dengan perjanjian damai yang dibawa oleh Abu Sufyan. Itu setelah Abu Sufyan atau orang-orang Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Ketika melanggar perjanjian Hudaybiyah itu Abu Sufyan warawirilah datang ke Madinah untuk minta nego, untuk minta solusi, untuk minta kebaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mentok, nggak berhasil karena Nabi tetap, wah ini orang Quraisy sudah melanggar perjanjian. Harusnya gencatan senjata selama 10 tahun ini sudah dilanggar. Dan ini jelas pelanggaran perjanjian itu kena pasal yang cukup berat dalam dunia internasional saat itu. Nah teman-teman semua Allah muliakan, sebelum pulang Abu Sufyan karena tahu sekarang sudah ada Romlah binti Abi Sufyan di kota Madinah, maka beliau menyempatkan main ke rumahnya Romlah binti Abi Sufyan. Sesampainya di rumah Romlah, ya karena ini bapak dan anak, namanya juga bapak dan anak, bapaknya datang ke rumah anaknya, anaknya menjamulah sang bapak. Di rumah Romlah ini ada satu kursi, yang kursi itu ya kayak kulit diisi sabut berlapis gitu. Itu menjadi tempat favoritnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Nabi datang ke rumah Romlah binti Abi Sufyan. Disitulah Nabi duduk, disitulah Nabi istirahat. Ketika Abu Sufyan masuk ke rumah tersebut, Abu Sufyan hendak duduk di kursi yang menjadi tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum duduk, Abu Sufyan, Romlah binti Abi Sufyan langsung mengambil tempat duduk tersebut dan melipatnya serta menyimpan. Jadi Abu Sufyan duduknya di lantai akhirnya. Akhirnya Abu Sufyan komentar, wahai anakku, kata Abu Sufyan, apakah aku tidak pantas untuk tempat duduk itu? Atau tempat duduk itu yang tidak pantas untukku? Ini kan agak beda ya, secara penekanan beda. Apakah aku tidak pantas untuk tempat duduk itu, saking mulianya tempat duduk itu, sehingga aku tidak pantas duduk di situ? Atau tempat duduk itu nggak pantas buat saya, saking mulianya saya, sehingga tempat duduk yang model begitu nggak pantas? Jadi diksinya tergantung mana yang lebih pas, lebih enak buat hatinya Abu Sufyan. Saya yang tidak layak untuk tempat duduk itu, atau tempat duduk itu yang tidak layak buat saya? Pengennya Abu Sufyan kan, Abu Sufyan yang tidak pantas duduk di situ. Kenapa? Karena saking mulianya Abu Sufyan. Tapi jawaban Romlah binti Abi Sufyan justru sebaliknya, kata Abu Sufyan, tempat duduk ini terhormat. Tempat duduk ini mulia karena inilah tempat duduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan engkau, wahai ayahku, kau adalah seorang laki-laki musyrik yang najis. Karena dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Dan engkau bapakku, ayahku, engkau adalah seorang laki-laki yang musyrik dan engkau najis. Bisa dibayangkan ya bagaimana perasaan bapak dikatain najis sama anaknya. Tapi ala kulli hal memang begitulah adanya fatwa Al-Quran. Itulah bahasa Al-Quran ketika menyebutkan orang-orang musyrik, bahwa mereka najis. Nah, jadi ikhwati man rahimakumullah, sampai Ummu Habibah kemudian ya Abu Sufyan kemudian agak kurang nyaman dengan ucapan tersebut, sampai kata Abu Sufyan, demi Allah wahai anakku, engkau telah berbuat tidak sopan kepada ayahmu. Setelah engkau masuk Islam, engkau menjadi jahat kepadaku. Kurang lebih begitulah. Itu ucapannya Abu Sufyan.
Setelah masuk Islam kok jadi jahat. Baik, saya ingin perjelas sedikit poin ini, teman-teman. Di dalam Al-Quran kita diberikan sebuah arahan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa saat orang kafir, dalam kurung orang tua kita misalkan, itu mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kemusyrikan, maka kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, fala tuti'huma, jangan pernah taat. Jangan pernah taat. Kalau ada orang tua dalam kurung musyrik atau kafir mengajak kepada kekufuran, fala tuti'huma, jangan pernah taat. Tetapi kata Allah Azza wa Jalla, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap bergaulah dengan orang tua, dengan kedua orang tua sekalipun musyrik, dengan pergaulan yang baik. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap harus ma'ruf pergaulannya. Ma'ruf itu adalah tindakan norma-norma kesusilaan yang itu sudah masyhur di kalangan masyarakat. Jadi itu kayak sopan santun berdasarkan kearifan lokal, itu ma'ruf. Kenapa? Karena apa yang dikenal oleh masyarakat Arab belum tentu dikenal oleh masyarakat di luar Arab. Maka ma'rufnya sangat terikat dengan kondisi di mana orang itu berada. Ma'ruf di Arab belum tentu ma'ruf di Indonesia. Ma'ruf di Indonesia belum tentu ma'ruf di Arab. Kalau al-haq itu tidak akan pernah ada pembedaan tempat mana. Kalau al-haq itu pasti hak. Kebenaran itu pasti benar. Mau di Arab pasti benar, di Indonesia pasti benar. Tapi kalau ma'ruf itu bicara tata susila atau top sopan santun yang berkaitan dengan budaya setempat. Makanya wasahibuhuma fid dunya ma'ruf, pantesnya berlaku sama orang tua gimana gitu. Jadi jangan sampai perbedaan keyakinan, perbedaan akidah lantas membuat sikap terhadap orang tua malah jadi kurang ajar. Nah, ini berkaitan dengan tindakan Ummu Habibah ya, rahimahullah radhiyallahu anha, ketika beliau menyatakan bahwa bapak kan orang musyrik, bapak najis gitu. Apakah itu masuk kategori tidak ma'ruf? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Ummu Habibah sedang menyampaikan al-haq, kebenaran. Bukan sedang menolak kema'rufan atau sedang meninggalkan kema'rufan. Ummu Habibah sedang menjelaskan al-haq. Di dalam Al-Quran memang dijelaskan innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu ya najis. Sehingga ya harus disampaikan bahwa bapaknya najis karena masih musyrik. Tentunya hal itu disampaikan oleh Ummu Habibah agar orang tuanya atau agar ayahnya kemudian bisa menerima agama Islam. Karena nanti di akhir ucapannya, wahai ayah, apa sih yang menghalangi Anda untuk tidak menerima Islam? Sudah sejauh ini perkembangan Islam, sudah sejauh ini agama Islam kemudian diterima oleh banyak kalangan, banyak orang. Apa sih yang menghalangi Bapak masuk Islam? Bapak ini musyrik, najis lagi. Jadi itu sedang menampakkan al-haq. Makanya tadi saya sampaikan di awal, ma'ruf itu sangat berkaitan dengan budaya setempat. Dan Ummu Habibah masih ma'ruf sama bapaknya. Hanya saja Ummu Habibah harus menyampaikan kebenaran kepada bapaknya, al-haq kepada bapaknya. Apa kebenaran itu? Islam agama yang benar, bapaknya musyrik, dan kalau musyrik najis berarti. Agar itu menjadi dorongan bagi Abu Sufyan supaya dia masuk Islam. Dan ini nanti berdampak. Ucapan Ummu Habibah, ucapan Abbas bin Abdul Muthalib, dan ucapan beberapa sahabat akhirnya membuka hati Abu Sufyan untuk menerima Islam. Kan endingnya kan masuk Islam Abu Sufyan. Jadi tetap ada proses yang kemudian harus diterima oleh Abu Sufyan. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu yang pertama berkaitan dengan kecintaan Ummu Habibah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga tempat duduk Nabi dari Abu Sufyan. Yang kedua, Ummu Habibah dikenal sebagai orang yang rajin dan selalu menjaga salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib. Jadi masing-masing istri Nabi, teman-teman semua, itu memiliki maziyah, memiliki keunggulan, keutamaan. Ada Zainab binti Khuzaimah, disebut sebagai Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Ada Zainab binti Jahsi yang dikenal sebagai orang yang panjang tangannya. Tentu bukan tukang nyolong ya, na'udzubillah, tapi lebih ke panjang tangan diartikan di dalam hadis sebagai orang yang ahli sedekah. Jadi Zainab binti Jahsi ahli sedekah. Zainab binti Khuzaimah Ummul Masakin. Hafsah ketika akan diceraikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril datang dan kata Jibril, jangan ceraikan Hafsah. Karena Hafsah adalah sawaman qawaman,
orang yang ahli puasa, ahli sholat. Sehingga tidak boleh dicerai. Itu keutamaan Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Ada lagi yang lain, Juwariyah binti Haris. Pernah juga saya sampaikan, Juwariyah binti Haris ini suka zikir. Bahkan Nabi tinggalkan Juwariyah dalam keadaan zikir, pagi-pagi sholat subuh, pulang-pulang Nabi ke rumahnya Juwariyah masih dalam keadaan masih zikir. Jadi masing-masing punya keutamaan dalam aspek ibadah. Untuk Romlah binti Abi Sufyan atau Ummu Habibah, beliau terkenal sebagai orang yang rajin sholat sunnah rawatib. Pokoknya sholat sunnah rawatib bagi beliau is the best. Dan selalu beliau amalkan dan kerjakan. Kecuali dalam keadaan safar ya tentu berbeda. Tapi ketika mukim pasti sholat sunnah rawatib akan dilaksanakan oleh Ummu Habibah. Kenapa? Beliau di antara yang meriwayatkan dari Nabi SAW, kata Ummu Habibah dari Nabi, man shallas natai asyrata rak'an fi yaumin wa lailatin. Kata Ummu Habibah, siapa saja yang melaksanakan sholat 12 rakaat di siang hari dan di malam hari, maka kata Nabi SAW, bunia lahu bihinna, maka Allah bangun dengan 12 rakaat tadi, baitun fil jannah, satu rumah di surga. Dan ini menjadi motivasi Ummu Habibah untuk senantiasa melaksanakan ibadah sholat sunnah rawatib. Jadi begitu cintanya kepada sholat sunnah rawatib dengan harapan memperbanyak aset rumah di surga. Jadi ini mungkin bahasa praktisnya, ingin properti di surga, ingin punya properti banyak di surga, ya sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam. Itu properti rumahnya berlimpah di surga insya Allah. Nah, jadi ikhwatiman rahimakumullah, dalam riwayat disebutkan Ummu Habibah atau Romlah binti Abi Sufyan meninggal di usia 86 tahun. Saat itu yang berkuasa adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang notabene adalah kerabatnya atau keluarganya atau kakaknya atau adik. Ini pernah terjadilah di akhir ya, sebelum wafat, Ummu Habibah radhiyallahu anha memanggil Aisyah radhiyallahu anha dan memanggil Ummu Salamah. Kemudian kata Ummu Habibah kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata Ummu Habibah, pernah terjadi konflik antara kita, kata Ummu Habibah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin ada masalah di antara kita. Maka kata Ummu Habibah, semoga Allah mengampuni aku dan mengampunimu atas apa yang terjadi di antara kita. Jadi ini hal ihwal yang sangat lumrah ya hadirin, bahwa sepeninggal Nabi SAW, ketika masih ada Nabi, kecemburuan di antara para istri Nabi ya ada. Dan itu sering terjadi di antara para istri Nabi ketika Nabi masih hidup. Tapi ketika Nabi sudah wafat, kecemburuan itu beralih pada beberapa friksi politik. Beberapa. Karena Romlah binti Abi Sufyan ini punya kedekatan tentunya dengan Muawiyah, ya tentu tidak samalah antara penyikapan Muawiyah kepada Romlah dan kepada istri-istri Nabi yang lain. Ini berkaitan dengan suasana pasca Nabi SAW wafat. Hal ihwal ini jadi agenda, bukan agenda ya, lebih ke suasana ya, suasana harmonisasi antara para istri Nabi agak sedikit terganggu, terutama pasca Nabi SAW wafat. Ini lebih kentara kelihatan, tadinya kecemburuan, sekarang beralih pada beberapa hal yang cukup mengganggu para istri Nabi. Dan juga ini menjadi catatan penting para ulama sejarah bahwa di kalangan para sahabat saat itu memang sedang diuji dengan politik yang luar biasa. Tidak hanya istri Nabi, seluruh sahabat kan terlibat di dalam konteks politik di era Ali bin Abi Thalib, di era Utsman bin Affan, di era Muawiyah bin Abi Sufyan, di era Yazid bin Muawiyah. Itu semuanya sangat kentara sekali dengan suasana politik saat itu. Maka kata Ummu Habibah radhiyallahu anha, saya pernah ada masalah atau kita pernah terjadi konflik. Tolong saya meminta kepada Allah agar Allah mengampuni saya dan mengampuni kamu dan apa yang terjadi di antara kita. Kata Ummu Habibah. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab. Kata Aisyah radhiyallahu anha, moga Allah memaafkanmu atas seluruh kesalahanmu dan menghalalkan itu semua
Kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Ummu Habibah, engkau telah membahagiakanku, semoga Allah juga memberikan kebahagiaan untuk. Ini saya sedikit komentari ya teman-teman, bahwa kondisi politik di zaman Utsman, di zaman Ali, di zaman Muawiyah itu tidak murni politik. Selalu ada pihak ketiga yang membuat rencana, agenda yang sistematis, yang sangat sistematis, sehingga kondisi umat muslim itu ramai. Kondisi umat muslim itu ribut. Karena ada by design. By design. Misalkan tokoh-tokoh Khawarij punya peranan, tokoh-tokoh munafik punya peranan, dan Yahudi Nasrani juga punya peranan. Jadi semuanya sangat punya peran besar di dalam konteks konflik di antara umat muslim saat itu. Jadi para istri Nabi pun terjebak ya gara-gara faktor-faktor tadi. Ada Khawarij, ada munafik, ada Yahudi, ada Nasrani, dan semuanya tepat pada timing yang pas membuat sesuatu yang tidak baik bagi kaum muslimin. Berkuah darah, bertumpahan, berperang, bunuh-bunuhan, itu semuanya terjadi. Itu fakta sejarah. Fakta sejarah. Sampai banyaknya ya tadilah konflik internal horizontal di antara kaum muslim. Nah, teman-teman semuanya, Allah muliakan. Jadi kalau ada mekanisme komunikasi yang baik saat itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kalau ada komunikasi yang baik saja saat itu, mungkin agendanya, suasananya, gambarnya akan berbeda. Tidak akan separah itu. Karena ruang komunikasi itu di antara yang paling susah ditemukan saat itu. Sangat susah komunikasi yang baik. Dan biasanya ketika di akhir hayat, ketika sudah bagaimana, baru kemudian ruang-ruang komunikasi terbuka. Nah, seperti halnya Aisyah radhiyallahu anha dengan Ummu Habibah. Baru komunikasi lagi cair setelah ya salah satunya sakit, salah satunya sudah kayaknya pulang nih. Kayaknya kembali nih ke hadirat Allah. Baru ruang-ruang komunikasi dibuka kembali. Tapi ya masih alhamdulillah lah, masih belum terlambat kan. Masih bisa maaf-maafan sebelum meninggal dunia. Tapi intinya ada pihak-pihak terkait yang sangat berharap umat muslim ini tidak bersatu padu. Dari dulu sampai sekarang. Dan mereka akan bekerja dengan kerja yang cukup sistematis, terarah, terukur untuk memastikan umat muslim tidak sampai pada persatuan umat. Sampai sekarang. Dan pada akhirnya komunikasi tetap menjadi faktor penting di dalam persatuan umat hari ini. Jarang komunikasi, cuman main tuduh-tuduhan, selesai sudah umat ini. Makanya ruang-ruang komunikasi saya rasa sangat penting untuk ada di tengah-tengah umat muslim hari ini. Baik, teman-teman semua yang Allah muliakan, kepada Ummu Habibah pun sama. Terlepas dosa yang dimaksud seperti apa ya detailnya, karena tidak dijelaskan kan, intinya Ummu Habibah menyampaikan kepada Aisyah, menyampaikan kepada Ummu Salamah, maaf-maafanlah di antara mereka, supaya tidak ada lagi hal ihwal yang menjadi hak adami di akhirat nanti. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah, saya mundur dulu ke belakang ke surat Gubernur Bahrain ya, ini kelewat. Buat Gubernur Bahrain ini suratnya yang di atas itu, dialognya ada di bawah. Jadi ini salah narok kayaknya. Kurang pas jadi. Ini ucapan atau ajakan surat Nabi kepada Gubernur Bahrain. Nama Gubernur Bahrainnya adalah Munzir bin Sawi. Ini orang Bahrain. Bahrain masuk kategori Jazirah Arab juga. Bahrain ini. Dan notabene Arab. Bahrain ini masih Arab. Nabi Allah Muhammad SAW menyampaikan, kata Nabi Allah Muhammad, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dari Muhammad utusan Allah kepada Munzir bin Sawi, salam atas kamu. Ini agak beda nih, bahwa untuk Munzir bin Sawi ini malah assalamun alaikum, bukan salamun manit taba'al huda, tapi salamun alaikum. Maka sesungguhnya kepada engkau Allah, kata Nabi, aku memuji tiada Tuhan selainnya, dan aku mengaku bahwa Muhammad adalah hambanya dan pesuruhnya. Saya ingin membedakan ini dengan Raja Najasyi. Kalau Raja Najasyi notabene Nasrani,
Maka pendekatannya Nabi Isa alaihi salam. Heraklius itu penganut juga Nasrani. Secara formalitas Nasrani, orang Romawi. Yang punya dosa kepada Arius juga, karena Romawi lah yang menghancurkan gerakan Arius dengan Konsili Nisianya nanti. Konsili Nisia 325 Masehi, gerakan Arius kan di bumi hanguskan. Itu oleh orang Romawi. Dan beberapa orang Romawi masih cenderung kepada Arius. Cuman karena faktor ketidakmampuan meninggalkan kekuasaan atau kehilangan jabatan, mereka bertahan dengan agama yang menyimpang tentunya saat itu. Itu kepada Heraklius. Tapi kepada gubernur Bahrain, Nabi menegaskan tidak bahas Nabi Isa. Yang dibahas ya langsung saja Allah dan Nabi Muhammad SAW. Hal ini bisa kita pahami, teman-teman semua, bahwa Jazirah Arab secara umum memang tidak semuanya berafiliasi pada Yahudi atau Nasrani. Ini pastinya. Bahkan sebagian besar orang-orang Arab masih sangat komit dengan milah Ibrahim alaihissalam. Sehingga ya, sekalipun mereka bukan ahli kitab, sekalipun mereka tidak Nasrani dan tidak Yahudi atau tidak agama yang lain, tapi mereka masih komit dengan milah Ibrahim, cuman tetap masih kategori yang menyimpang. Masuk kategori yang menyimpang. Makanya Nabi SAW secara diksi berbeda penggunaannya kepada gubernur Bahrain, karena beliau Arab. Dengan kalimat salamun alaikum. Maka Nabi menegaskan, saya bersyahadat kepada Allah, saya bersyahadat bahwa saya Muhammad adalah hambanya, pesuruhnya. Adapun selepas itu, kata Nabi Allah Muhammad, aku mengingatkan engkau dengan Allah Azza wa Jalla. Maka sesungguhnya siapa yang menasihat, sebenarnya beliau sedang menasehati dirinya sendiri. Jadi siapa yang ngasih nasihat, dia sedang ngasih nasihat kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang mentaatiku, dan siapa yang menasihatkan, mereka berarti telah menasehatiku. Kata Nabi SAW kepada gubernur Bahrain. Dan ini memberikan penekanan bahwa Nabi tetap SAW memberikan ajakan kepada gubernur Bahrain akan masuk Islam, dengan beberapa reward lah yang akan Nabi sampaikan. Berikutnya misalkan Nabi Allah Muhammad menegaskan kalau berani dan siap untuk memeluk agama Islam, maka saya akan memberikan syafaat melalui Anda, wahai gubernur Bahrain, kepada rakyat. Supaya rakyatmu aman, tidak akan diperangi, tidak akan diperlakukan dengan aniaya, dan seterusnya lah. Itu dengan syafaat Nabi kepada gubernur Bahrain. Tentu tidak ada kamus menganiaya, cuman peperangan kemungkinan besar ada. Sekiranya kamu terus soleh dan baik, maka kami tidak akan memecat kamu dari tugas, dan sesiapa yang masih dengan pegangan Yahudi atau Majusinya wajib membayar jizyah. Bahrain memang beberapa ada yang menganut Yahudi dan Nasrani, itu tetap ada karena Jazirah Arab terpecah jadi milah Ibrahim, pengikut Yahudi, pengikut Nasrani. Dari Yaman saja ada orang-orang Nasrani Najran, walaupun tidak semua orang Yaman mengikuti ajaran Nasrani Najran. Kemudian di Syam juga basis Syam sebagiannya masih Arab, itu sebagiannya masih mengikuti milah Ibrahim, tapi notabene sudah menganut agamanya Nasrani. Masing-masing tetap adalah sisi-sisi itu. Tapi yang jelas Arab secara umum itu milah Ibrahim alaihissalam. Allahu a'lam. Baik hadirin ikhwati man rahimakumullah, pun demikian dengan surat Muqawqis, saya lewat itu surat Muqawqis, intinya surat kepada Raja Mesir. Dan setelah Raja Mesir menerima surat dari Nabi Muhammad SAW, Raja Mesir memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad berupa seorang wanita sebagai hamba sahaya, dan dikenal namanya sebagai Maria Al-Qibtiyah. Maria dari suku Qibti. Suku Qibti itu suku aslinya orang Mesir. Dan dari Maria Al-Qibtiyah lah nanti Nabi SAW dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Allahu a'lam. Baik ikhwani fillah rahimakumullah, saya masuk di umroh qadhonya dulu ini biar dapat waktunya. Umroh qadha dilakukan oleh Nabi SAW di tahun ke-7 setelah perang Khaybar selesai. Dakwah kepada raja-raja juga sedang ongoing proses. Maka Nabi SAW di bulan Zulqa'dah di tahun ke-7 itu melaksanakan
umroh. Umroh qadha namanya, sebagai pengganti dari umroh yang semestinya dilakukan pada tahun ke-6. Ya akhirnya malah jadi perjanjian Hudaybiyah. Itu kan tahun ke-6. Jadi tahun ke-7-nya baru kemudian umroh. Karena klausul di dalam perjanjian Hudaybiyah adalah umroh tahun ini tidak boleh, baru dibolehkan di umroh tahun depan. Dan akhirnya di tahun ke-7 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang juga menyebut dengan umroh kisos. Kenapa disebut umroh kisos? Karena umroh ini sebagai kisos atas penolakan orang-orang Quraisy pada tahun ke-6. Jadi umroh qadha atau umroh kisos sama saja lah. Umroh qadha dan umroh kisos. Bahkan disebutkan oleh para ulama, umroh kisos ini disebut umroh kisos juga karena terjadi pada bulan haram. Ini bulan Zulqa'dah. Di asyahrul haram bisyaril haram wal hurumatu qisas. Wal hurumatu qisas, dan boleh melakukan kisos pada bulan-bulan haram itu. Dan umroh Nabi, umroh kisos yang dilakukan tentunya pada bulan haram. Ikhwani fillah rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin diizinkan masuk ke kota Mekah. Jadi orang-orang Quraisy memberikan kesepakatan dengan kaum muslimin, silakan masuk ke kota Mekah untuk ibadah umroh, tapi dengan syarat hanya membawa senjata safar saja, dan waktu mereka kaum muslimin tinggal di Mekah hanya 3 hari saja. Tidak boleh lebih daripada 3 hari. Dan ini jadi sedikit agak panjang nih urusannya karena Nabi waktu itu akan menikah dengan Maimunah binti Haris dan minta waktu untuk resepsi dengan para sahabat di kota Mekah untuk resepsi pernikahan Nabi dengan Maimunah binti Haris. Tapi itu kemudian ditolak oleh Suhail bin Amr dan kawan-kawan karena sudah melewati batas kesepakatan. Waktunya hanya 3 hari dan hanya boleh membawa senjata khusus untuk safar saja. Di luar itu tidak boleh. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 2.000 orang personil berangkat dari Madinah menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Berarti ada tambahan ini karena awalnya kan 1.400, kalau bicara perjanjian Hudaybiyah itu antara 1.400 sampai 1.500-an orang. Jadi yang ikut perjanjian Hudaybiyah pasti ikut umroh qadha. Yang umrohnya tertunda di tahun ke-6 Hijriah, sekitar 1.400 sampai 1.500, itu pasti ikut dalam umroh qadha. Tambahannya berarti sisanya, 500-an orang kurang lebih, yang ikut melaksanakan ibadah umroh. Tadinya nggak ikut perjanjian Hudaybiyah, tapi ini ikut dalam umroh tersebut. Wallahu a'lam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, orang-orang Quraisy tahu Nabi datang membawa 2.000 personilnya, dan sebagian tokoh-tokoh Quraisy meninggalkan kota Mekah. Mereka tidak mau bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau bersama kaum muslimin. Mereka pergi meninggalkan kota Mekah sampai ke melipir, ke pinggiran kota Mekah, karena tidak mau ada kebersamaan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Tapi sebagian tokoh Quraisy masih bertahan di kota Mekah, Jadi yang sebagian pergi, sebagian bertahan. Setidaknya yang sebagian ini memastikan bahwa Nabi betul-betul mau umrah, bukan mau yang lain. Yang sebagian ini, hanya sebagai memastikan saja sebagai tuan rumah penduduk kota Mekah bahwa Nabi datang bukan untuk selain umrah. Itu harus dipastikan. Dan yang kedua memang supaya orang-orang Quraisy betul-betul bisa melihat, dan ini bagian dari cara Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah. Jadi ini supaya orang-orang Quraisy melihat bagaimana indahnya Islam. Ketika Islam datang, walaupun cuma 3 hari saja mereka tinggal di kota Mekah, tapi Allah Azza wa Jalla ini mengajarkan kepada orang-orang Quraisy bahwa inilah Islam. Beginilah Islam. Lihat 2.000 orang datang dari Madinah menuju kota Mekah kemasukan tamu 2.000 orang, lihat bagaimana akhlak, perilaku orang-orang Islam. Lihat. Dan ini nanti punya dampak, hadirin ikhwati man rahimakumullah. Dampaknya adalah orang-orang Quraisy ketika melihat Nabi dan kaum muslimin masuk ke kota Mekah kemudian melaksanakan ibadah umroh dan mereka saksikan, itu banyak di antara mereka yang rubah mindset, rubah keyakinan. Setidaknya mereka sudah punya
respon positif terhadap umat Islam. Oh, ini umat Islam. Ternyata begini ya ibadahnya. Oh, kata begini ya aktivitasnya. Oh, akhlaknya begini. Walaupun cuma 3 hari, tapi 3 hari adalah waktu yang paling cukup yang bisa Nabi SAW miliki saat itu untuk menampilkan nilai-nilai Islam di hadapan orang-orang Mekah. Dan itu berhasil, sangat berhasil. Nah, jadi ikhwati man rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW ingin menunjukkan beberapa hal yang berkaitan dengan umat Islam. Di antaranya, ada praktek umroh di mana lengan kanan itu dibuka. Disebut dengan ittiba. Ittiba. Jadi lengan kanan dibuka, pundak kiri ditutup dengan kain ihram. Jadi ketiak kanan kebuka, pundaknya kebuka. Kalau yang kiri, pundaknya ketutup. Ini Nabi SAW lakukan. Di antara tujuannya adalah untuk menunjukkan ketangkasan kaum muslimin. Untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Dengan memperlihatkan otot-otot bagian lengan kanan. Sekaligus memperlihatkan ketangkasan di dalam tawafnya. Makanya Nabi dalam tawaf yang pertama, 3 putaran pertama itu Nabi lari-lari kecil. Untuk menunjukkan bahwa kaum muslimin tidak dalam rangka ditekan, tidak dalam rangka lemah, tidak dalam rangka penuh ketakutan, tapi melihat mempertunjukkan kekuatan dan izahnya kaum muslim. Makanya tawafnya pun agak lari kecil. Masya Allah. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi SAW menunjukkan itu kepada orang-orang Quraisy, di antaranya sebagai bagian dari dakwah. Ini dalam rangka dakwah untuk memperlihatkan inilah Islam dalam waktu 3 hari tetap memberikan kesan yang mendalam bagi orang-orang Quraisy. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi SAW setelah menunjukkan beberapa aktivitasnya, Nabi juga ingin mengajarkan bahwa manasik haji yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim tidak seperti praktek orang-orang Quraisy. Itu juga Nabi ingin tegaskan bahwa praktek yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu tidak tepat. Inilah praktek haji yang sebenarnya. Jadi selain ingin menunjukkan akhlak Islam, menunjukkan agama Islam, Nabi juga ingin menunjukkan inilah haji yang sebenarnya atau umroh yang sebenarnya. Terutama dalam konteks talbiyah. Nabi Allah Muhammad SAW memberikan kritikan besar terhadap orang-orang Quraisy terkait dengan talbiyah. Jadi kalau kita bandingkan talbiyahnya kaum muslimin itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Penegasannya adalah tidak boleh syirik dalam talbiyahnya kaum muslimin. Talbiyah ketauhidan dan talbiyah anti syirik. Kalau talbiyahnya orang-orang Quraisy saat itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Jadi mereka awalnya menyatakan bahwa Allah tidak punya sekutu. Awalnya kalimatnya begitu, Allah tidak punya sekutu, kecuali sekutu yang Allah memang punyai. Sekutu yang Allah memang kuasai. Jadi yang menghadirkan sekutu itu bukan orang Quraisy, kata orang Quraisy. Allah sendiri yang punya sekutu, Allah sendiri yang mengangkat sekutu. Bukan orang Quraisy yang mengangkat sekutu bagi Allah, tapi Allah sendiri yang mengangkat sekutu bagi dirinya. Itu dalam pandangannya orang-orang Quraisy. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, telas ini kan keyakinan yang keliru, yang sangat-sangat keliru. Sebagai penutup, teman-teman semua yang Allah muliakan, jadi haji ini atau umroh ini satu menegaskan tentang akhlak Islam, menunjukkan manasik haji dan memperlihatkan kekuatan kaum muslimin kepada orang-orang Quraisy. Yang paling penting dalam hal ini adalah dampak daripada umroh qadha. Karena tadi orang-orang Quraisy akhirnya melihat, oh Islam ternyata begini. Maka banyak di antara orang-orang Quraisy, teman-teman, yang hati mereka sekarang cenderung ke Islam. Hati mereka cenderung ke Islam. Ini dampak besar umroh qadha. Jadi ada bagusnya umroh itu ditunda di tahun depan. Kenapa? Pas timingnya, pas waktunya. Kalau umrohnya di tahun ke-6 bisa jadi tidak sedahsyat ini dampaknya. Justru ketika ditunda 1 tahun,
dan kaum muslimin menunjukkan ketawaduannya dengan mengalah, banyak poin yang mengalah kaum muslimin, ternyata dengan mengalahnya kaum muslimin itu menaruh simpatik pada orang-orang Quraisy. Datangnya kaum muslimin di tahun depan sebagai janji mereka untuk umroh, itu makin bertambah simpatik orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin. Puncaknya, tokoh-tokoh Quraisy saat itu banyak yang memeluk agama Islam, mulai memeluk agama Islam. Di antara yang paling fenomenal, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman bin Thalha. Kemudian Amr bin As radhiyallahu anhu. Jadi 3 orang ini akhirnya kemudian bersepakat untuk masuk Islam. Ada kronologis tentunya, tapi saya tunda. Barangkali ada pertanyaan dulu dari teman-teman, silakan. Allah bisa. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Daniel atas penjelasannya. Masya Allah ya, terkait peristiwa-peristiwa delegasi dan lainnya, bahkan terakhir tentang impact dari umroh qada sendiri yang mungkin memang secara detail masih belum dijelaskan ya. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan, tafadhol, terkait materi malam hari ini, atau mungkin ada materi sebelumnya, atau satu Ustaz yang ingin Anda tanyain Ustaz terkait Boleh. Tadi terkait surat yang untuk Raja Najasyi Ustaz ya, itu kan di Habasyah Ustaz. Sementara kan waktu itu berarti masih rombongan itu yang belum balik ya Ustaz ya, dari Ja'far, dan rombongannya masih di sana kalau nggak salah ya. Iya, masih di sana. Nah, berarti sebelum Khaybar ini berarti. Iya. Nah, yang menarik ini Ustaz, yang ingin tanyakan agak ini apa? Sebagai proses, jadi kan kalau Ja'far bin Abi Thalib itu kan udah ke sana tuh semenjak tahun ke-5 kenabian ya. Jadi kurang lebih sekitar belasan tahun di sana gitu. Iya. Itu proses mereka di sana berdakwah terus sama-sama, terus untuk aplikasi secara agamanya seperti apa sih? Apakah yang diterima hanya yang sampai tahun ke-5 kenabian? Tapi kan ada rentang waktu sama belasan tahun tuh Ustaz ya. Datang wahyu segala macam. Itu kata mereka tetap diupdate dengan ada delegasi atau seperti apa ya? Gambarannya memang agak misteri tadi situ ya, karena kan memang tiba-tiba nanti ketika perang Khaybar sudah balik ya ke Madinah. Betul. Seperti itu. Bahkan sempat ada kisah yang memang mana yang lebih utama kan, yang hijrah ke Habasyah atau yang hijrah ke Madinah seperti itu. Karena dengan sisi ibadahnya seperti apa ya seperti itu. Betul. Baik, pertama ini Zat, bahwa saat kaum muslimin berada di Habsyah, memang banyak hal yang tertinggal kan, terutama dalam pensyariatan ibadah. Itu banyak yang tertinggal. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Raja Najasyi nanti meninggal, itu kan disolatkannya bukan di Najasyi, bukan di Habsyah maksudnya, tetapi di kota Madinah. Karena secara teknikal orang-orang yang di Habsyah, terutama yang muslimnya ya, atau orang-orang Habsyah yang sudah muslim, itu belum mendapatkan bagaimana cara mensolatkan jenazah versi Islam. Makanya Nabi kan mensolatkannya di kota Madinah, mengumpulkan para sahabat untuk mensolatkan di kota Madinah. Makanya disebut dengan solat gaib, karena mayat Raja Najasyinya tidak ada di kota Madinah. Jadi memang betul ada banyak perangkat ibadah yang tidak didapatkan oleh orang-orang Habsyah karena jarak yang cukup jauh. Walaupun sangat ada kemungkinan, sangat mungkin saja ada delegasi yang Nabi SAW utus kepada Habsyah, kepada kaum muslimin yang ada di Habsyah, berkaitan dengan syariat-syariat yang sudah berkembang di kota Madinah. Ini sangat mungkin, terutama ibadah-ibadah yang sifatnya sangat fundamental. Misalkan kayak tahun kedua, itu kan sudah dimulai aktivitas ibadah puasa. Tahun kedua, sedangkan orang-orang yang hijrah ke Habsyah baru datang ke kota Madinah tahun ke-7. Berarti kan ada rentang waktu 5 tahun, dari tahun kedua sampai ke tahun ke-7, di mana orang-orang Habsyah tidak bisa tinggal di kota Madinah. Nanti kan pertanyaan besarnya adalah bagaimana puasa mereka, bagaimana zakat mereka, karena kan sudah ada kewajiban puasa dan zakat di tahun kedua itu. Bagaimana dengan sholat Jumat mereka? Padahal kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke kota Madinah itu sudah melaksanakan ibadah sholat Jumat. Karena ketika Nabi berada di Mekah,
Nabi SAW sudah dapat perintah sholat Jumat, cuman Nabi belum mungkin untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Maka Nabi berkirim surat kepada As'ad bin Jurrah yang ada di kota Madinah, sehingga As'adlah yang pertama kali menginisiasi sholat Jumat. Jadi ada kemungkinan juga bahwa Nabi berkirim surat kepada Habsyah untuk perintah beberapa item yang berkaitan dengan ibadah. Walaupun mungkin tidak detail sampai pada perkara-perkara yang sunnahnya gitu. Makanya dalam sholat jenazah tidak di-cover oleh surat-surat Nabi. Bisa jadi juga memang belum disyariatkan saat itu, sehingga sholat gaib baru Nabi laksanakan di kota Madinah di Masjid Nabawi. Jadi ada saja kemungkinan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berkirim surat kepada orang-orang di Habsyah untuk memaintenance atau untuk mengajarkan beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah. Dan tambahannya, Ustaz, di dalam satu riwayat, Abu Musa al-Asy'ari termasuk tim yang suka membawa rombongan dari Habsyah ke kota Madinah. Itu kan nanti dibawanya oleh Abu Musa al-Asy'ari, dijemput, dibawa lagi. Jadi sangat mungkin ada delegasi-delegasi yang diutus oleh Nabi kepada Habsyah. Cuman mungkin detail siapakah yang diutus ke Habsyah, apa saja yang diajarkan oleh mereka di Habsyah, tahun berapa mereka ke Habsyah, dalam kurung sebagai guru ya, sebagai pengajar. Nah, itu yang kemudian perlu diperjelas saya rasa, terkait dengan siapa, tahun berapa, dan apa yang menjadi konten pengajaran di kota Habsyah saat itu. Yang jelas orang-orang Muslim yang ada di Habsyah sangat banyak tertinggal dengan orang-orang Muslim yang ada di kota Madinah. Ini jelas banyak kehilangannya, ketinggalannya. Tapi kan Nabi mengangkat rasa insecure mereka, terutama kan dari Ummul Mukminin waktu itu kan merasa insecure kan, karena bukan Ummul Mukminin, Asma binti Umais, maaf ya. Ya, Asma binti Umais, kalau tidak salah itu Asma binti Umais yang kemudian merasa insecure dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya kan Nabi mengingatkan, kata Nabi, ya kamu lebih baiklah, kamu hijrahnya 2 kali, yang lain cuma sekali doang gitu. Itu satu sisi yang Nabi angkat sebagai keutamaan. Padahal secara praktis memang sangat ketinggalan, banyak ketinggalan terutama dalam aktivitas ibadah. Tetapi sekali lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya punya kewajiban untuk mendakwahkan dan mengajarkan. Cuman teknisnya sangat ada kemungkinan dengan surat atau dengan utusan. Tapi siapa yang diutus, apa kontennya dan kapan, itu perlu ada pengkajian lebih dalam lagi. Tapi yang jelas tidak mungkin Nabi membiarkan ada satu kelompok Muslim yang tidak mendapatkan nilai-nilai pengajaran Islam. Itu sangat tidak mungkin. Pasti akan diajarkan. Bagaimana teknisnya itu yang kemudian harus diperjelas. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah penjelasannya. Masih ada lagi? Dan karena juga udah masuk lewat, Ustaz. Mungkin yang sisanya dilanjutkan minggu depan kali, Ustaz ya? Insyaallah. Boleh. Kita bahas di dampak ya. Biar lebih detail aja, harusnya kalau dikejar di akhir-akhirnya harusnya terburu-buru. Baik, alhamdulillah. Berarti kalau belum ada lagi yang ditanyakan, mungkin kita sudah juga untuk sesi kajian pada malam ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan dari pemaparan Sadania tentang kajian syar'i bisa kita ambil ibrohnya, hikmahnya, dan juga bisa kita amalkan dalam perjalanan kita, kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Amin. Amin. Baik, jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Daniel dan juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, semoga hanya Allah yang bisa membalas pahala dengan keikhlasan kita untuk mengikuti kajian dalam majelis ilmu ini. Insya Allah semuanya mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Amin. Amin. Baik, terakhir kalam kita akhiri dengan baca istighfar dan doa kepada majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya.